Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, penghindaran atau pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework untuk terwujudnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ada 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Unsur yang pertama adalah unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi dalam periode 1 tahun. Unsur yang kedua adalah unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Unsur yang ketiga adalah unsur warga masyarakat. Dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik disandarkan pada kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan merencanakan apa yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Menurut Laode Ida, ada 5 karakter dan ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam kerjasama berkenaan dengan pengaturan kehidupan sosial ekonomi maupun sosial politik. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem yang saling bersinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, di mana di sana ada upaya mendirikan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan maupun dinamika masyarakat yang sangat tinggi. Yang keempat, kekuatan keseimbangan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir adalah independensi, yakni menciptakan rasa saling ketergantungan yang dinamis antara masyarakat, swasta, dan pemerintah yang saling berkoordinasi dan memfasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahannya mencakup beberapa hal. Yang pertama, hubungan pemerintah dengan pasar. Pemerintah dapat mengendalikan harga-harga sembako di pasaran. Yang kedua adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah di sini harus melayani dan melindungi keamanan rakyatnya. Yang ketiga adalah hubungan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk organisasi kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Yang keempat adalah hubungan pejabat politik dengan pejabat birokrasi. Kedua pejabat ini harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima adalah hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat desa maupun kota. Yang keenam, hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif dalam membuat rancangan undang-undang. Yang terakhir adalah hubungan internasional dengan hubungan nasional. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain yang pertama, terwujudnya efisiensi dalam sektor publik. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap kebijakan maupun informasi yang bersumber dari pemerintah ataupun lembaga swasta. Yang terakhir, adanya transparansi perbuatan kebijakan dan implementasinya. Sekian dari pemaparan materi saya.
Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.